Alvin. Ini Iya, ada Bu. batiknya Akela. Iya. Motif apa nih Ake ya? Ini motif ayam ciparage. Ensparage. Ayam Ayam ciparage. ciparage. Oh, ayam ciparage. Ayam Oh. ciparage tuh ceritain sedikit Ke. Ayam Motif. ciparage Mm-mm. itu ada jagoan dari Karawang, asli dari Karawang. Dan ini ayam favoritnya Adipati pertama di Karawang. Wow, kamu tahu sejarahnya juga ya? Iya, Kamu tahu Karena dari sejarahnya sebelum dari dia mana bikin belajar? batik, dia mengeksplor dulu nih motif-motif batik itu, sejarahnya, kearifan lokalnya itu seperti apa. Wow, keren Gitu. sekali, keren banget. Jadi bikin juga nggak salah bikin ya Bu ya, tapi Iya, ada history di belakang. makanya Akela tuh punya tagline batik punya cerita. Wow, Karena ada cerita di setiap motif-motif batik yang Akela buat. teman-teman, sekarang saatnya kita kalau mau menjadi seorang pebisnis atau marketer, kita harus belajar untuk bisa punya storytelling sendiri. Goplo pun punya storytelling tersendiri ya, di mana saya waktu SD harus bantuin mama ke pasar, ya Bu ya, dan kita membangun story itu menjadi sebuah keunggulan dan daya tarik untuk ke customer kita. Manusia pada umumnya adalah suka sekali untuk mendengarkan cerita, dan manusia tidak suka ditawarkan jualan. Ya bukan buat Bu Ina ya. Betul. Jadi artinya kita harus punya sebuah cerita yang bisa menjembatani kita sebelum calon customer itu membeli produk kita. Yang menguatkan sebuah produk Yes, itu. dan storytelling itu sangat-sangat luar biasa kekuatannya di dalam seorang customer memutuskan untuk berbelanja atau tidak kepada produk kita. Oke, terus lanjut ke ini. Yang ini motifnya apa nih Kay? Ini apa ya? Ini motifnya itu padi, ikan etong. Ikan etong. Ikan etong tuh ikan khasnya Karawang. Wow, Jadi hanya ada di Karawang nih ikan etong. luar biasa, unik ya. Candi jiwa Candi jiwa. dan Candi jiwa. Jadi di Tadi aku Karawang tuh salah ada dengar. candi. Aku salah dengar waktu pas di sana, janji jiwa. Candi jiwa. dan ini bunga teratai. Ini bisa ceritain candi jiwa Ceritain nih, dong. sejarahnya nih Kay. Candi jiwa itu salah satu candi tertua di Indonesia. Ada di mana lokasinya? Ini ada di Karawang. Karawang. Ini nama dulunya itu itu Tarumanegara. Dari kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara, oke. Dan Tarumanegara itu kalau nggak salah kerajaan tertua dari abad kedua. Iya, abad Jadi, kedua. Malah tuaan candi jiwa sama Borobudur ya. Borobudur kan Wow. abad ke-9 ya. Iya. Lambannya juga lebih tua di jiwa. Jenius banget sih kan. Terus bunga teratai. Terus? Bunga teratai ini jadi ceritanya ini kalau kita lihat candi jiwa itu dari atas. Ini kelihatan Bentuknya teratai ya? Ya, Iya. bentuknya kayak bunga teratai. Ini candi Buddha kan. Teman-teman, Kayla itu melakukan riset loh sebelum melakukan sebuah membuat sebuah produk. Dan ini menjadi sebuah kekuatan, menjadi daya tarik produknya, sehingga memiliki storytelling. Saya bolak-balik saya ngomong juga, storytelling itu sangat-sangat dibutuhkan untuk seorang marketer pada saat ini yang berkompetisi dengan begitu banyak produk-produk yang sejenis. Ya Bu Ina ya. Betul. Yang jadi pertanyaan kita adalah, apa sih keunggulan kita dibanding dengan produk-produk yang sejenis yang di pasaran? Ketika kita memiliki sebuah storytelling yang kuat dan bisa meresap bahkan merasuki di dalam benak pelanggan, itu udah kuat sekali nih. Dan demikian pula dengan Akela yang kita udah lihat, dia sudah begitu banyak visit kemana-mana dan membawakan batiknya ke mana aja. Akela yang sudah kamu lakukan? Aku udah berbatik ke Fashion show. Fashion show-nya nih. Indonesia. Di mana aja negara-negaranya juga bisa disebut. Negaranya aku udah Rusia 2 kali, Lebanon sekali, terus baru-baru ini. Mana yang 2 kali? Yang tadi 2 kali gimana? Rusia. Rusia, teman-teman, Rusia. Oke. Terus baru-baru ini di Kyrgyzstan, Kyrgyzstan. Terus terus Lebanon. Lebanon. Jadi bayangkan sobat, teman-teman ya, kalau sebuah produk ini sudah bisa, Akela kecil-kecil ini umur 12 tahun teman-teman, dan sudah bisa go internasional ya Bu Ina ya. Artinya membawa bendera Indonesia ke seluruh dunia. Dan itulah yang menyebabkan Akela juga banyak disorot oleh media. Saya tahu persis bagaimana Akela itu sibuknya luar biasa, dan hari ini bisa sharing di
Popeye Montessori dan untuk menularkan virus-virus entrepreneurship kepada adik-adik yang masih di bangku sekolah TK dan SD ya. Dan ini adalah sebuah langkah yang diadakan oleh Popeye yang mereka punya tema adalah Teachpreneur, dan itu akan terus-menerus kita lakukan kegiatan positif seperti ini sehingga anak-anak kita bisa mempunyai jiwa entrepreneurnya bisa tumbuh ya. Itu harapan kita, dan nantikan next acara kita bagaimana anak-anak di Popeye itu bisa belajar ngulek dari seorang tukang ngulek yang lagi pakai baju ini. Dan saya sangat-sangat memiliki kerinduan sekali untuk adik-adik kita di Popeye ini bisa kita saling berbagi, kita bisa saling support untuk mereka bisa nanti pada besarnya mereka sudah memiliki pemahaman yang benar untuk menjadi seorang entrepreneurship yang baik, sehingga bangsa kita yang saya harapkan cita-cita kita bersama ya Bu Ina ya, angka entrepreneurship-nya di atas 10%. Ketika Indonesia memiliki angka entrepreneurship 10%, maka negara kita akan menjadi makmur dan lebih bisa berkompetisi di kancah dunia gitu ya. Sebab katanya kan tahun 2035 nih Indonesia akan terjadi apa ya, kalau Ledakan. dulu baby boomer, nah ini ledakan usia produktif. Betul gitu. sekali. Jadi saya waktu itu pernah di di salah satu stasiun televisi, mereka meminta Akela untuk narasumber karena menurut mereka itu salah satu inspirasi, karena nanti Akela nih usia-usia begini tahun 2035 itu nanti jadi usia yang sangat produktif, dan itu terjadi ledakan usia produktif. Sementara jadi kita, kalau tidak bisa bersaing tuh kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, betul. Ya. Betul. Jadi saya jadi teringat kalau saya sharing di kampus, itu juga yang saya juga berterima kasih kepada Popeye, terutama Ibu Berta yang setelah kita bekerja sama untuk membuat sebuah gerakan ngulek di Zoom, ngulek barang di Zoom, dan itu sebuah inspirasi buat saya. Ketika saat itu kita pandemi, kita mengalami kemerosotan penjualan yang luar biasa, dan sales kita berada di titik 10% dari 100%, artinya terjadi penurunan sebesar 90%. Dan pada saat itu saya mendapat tawaran dari Berta, dari Popeye, untuk kita belajar ngulek di TK Popeye Montessori, dan itu membuat saya seneng banget, dan akhirnya menjadi sebuah inspirasi buat saya. Kenapa kita nggak membuat bumbu gado-gado ini untuk masyarakat luas? Dan karena pada prinsipnya ketika sedang masa biasa aja Bu Ina ya, kita santai gitu loh, kita tidak melakukan apa-apa, sepertinya kita di dalam jebakan tikus ya, hamster trap gitu. Jadi saya bersyukur bisa bekerja sama dengan Popeye Montessori, dan akhirnya setelah pada awalnya mungkin Berta juga tahu mama saya dan istri tidak menyetujui untuk kita membuat sebuah bumbu yang kita akan ekspos, karena itu mama dan istri punya kekhawatiran bahwa bumbu itu akan disalahgunakan. Tapi ketika saya coba panggilan, saya suka dipanggil kampus-kampus, dan saya selalu puterin video Jack Ma, dan video Jack Ma itu selalu bilang kalau orang lain mengeluh, kita jangan jadikan mengeluh, kita pikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk menjawab keluhan tersebut. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk minta izin sama mama dan istri untuk bumbu itu bisa dijual. Dan apa yang terjadi setelah itu, kita dengan Popeye kita buat sebuah training pack yang saya sebut dengan kotak yang transparan, kita bagikan saya kirimkan ke pihak Popeye, dan pihak Popeye mengirimkan ke rumah orang tua murid dan berserta ulekan kayunya, sehingga mereka bisa membuat sebuah pelatihan ngulek. Dan disitulah ternyata Berta dan teman-teman dari Popeye dan saya nggak pernah berpikir sama sekali, dan ternyata itulah cikal bakal kelahiran dari bumbu gado-gado 20. Luar biasa sekali. Dan akhirnya dengan saya mulai menggabungkan semuanya. Pada saat di Popeye itu harus dirakit, ada gula Jawa, ada bumbu gado-gado, garam, limo dan sebagainya. Setelah kejadian itu saya pikir lagi, saya tidak boleh membuat customer saya repot. Saya harus gabungan semua itu dalam suatu pack gado-gado 20 yang tinggal mereka kasih air. Dan apa yang terjadi? Setelah membuat
kita berhasil membuat itu, bumbu kita bisa masuk ke 9 negara. Siapa yang pernah menyangka seperti itu? Dan kita nggak pernah menyangka. Dan ketika kita menjadi jawaban atas keluhan orang lain, itu artinya kita mendapatkan sebuah big business. Demikian pula apa yang sudah diraih oleh Akela, seorang desainer cilik yang sudah menjadi kebanggaan Indonesia untuk membawa. Tahun 2018 juga dia mendapat anugerah KPI Award. Apa itu KPI? KPI Award tuh Komisi Pelindungan Anak Indonesia. Akela Wow. salah satu KPI Award waktu itu yang dapat juga kepala daerah ya kayak. Jadi Dia Akela satu-satunya anak anak kecil Iya. yang bisa mendapatkan itu, dan itu sebuah prestasi Iya. luar biasa. Kita congratulations Akela. Jadi waktu itu sebagai tokoh inspirasi anak. Jadi KPI menilainya bahwa Akela sudah menjadi tokoh inspirasi bagi anak-anak Dan saya Indonesia. percaya Akela satu-satunya anak yang berumur 11 tahun waktu itu. Waktu 12 itu masih 8 tahun. 8 waktu tahun, mendapat bayangin. KPI Itu Award itu saya- Akela 8 tahun. Ya, saya rasa nggak ada anak yang 8 tahun seperti itu. Iya, karena waktu itu juga saya juga nggak boleh dampingin karena begitu itu kan duduknya mereka sama kepala-kepala daerah ya, gitu ya, para gubernur ya waktu itu ya. Jadi kayak- Akela sendiri. jadi wali kota. Tapi pede gitu. kan? Dari kecil sendiri karena kita kan pendamping nggak boleh Iya. duduk bareng. Ada sebuah pertanyaan yang saya pernah luncurkan kepada Ibu Ina. Ibu Ina, kenapa Akela bisa seperti ini? Itu menjadi sebuah tanda tanya nih. Bu Ina, kenapa bisa punya anak seperti ini? Tentunya seluruh orang tua tuh ingin sekali punya anak seperti Akela, betul tidak? Ya kan? Dan jawabannya adalah membuat saya ternganga-nganga. Dan jawaban dari Bu Ina adalah ketika Akela di kandungan, itu Ibu Ina ngidam kotak makan nasi berkat yang didoain. yang didoain. Jadi teman-teman, betapa luar biasanya sebuah nasi berkat itu yang sudah didoakan. Itu ada kekuatan dari sebuah doa yang membuat ternyata menjadi Akela menjadi seperti ini. Luar biasa Akela. Om tambah kagum sama kamu. Ya, Bu Terima Ina, kasih sama-sama. thank you so much sudah Kamu bisa. juga menjadi salah satu inspirator kita juga nih, Terima kasih, motivator Bu. kita Terima juga ya kasih. Kay. Jaga kesehatan ya, jangan banyak Terima minum es kasih. ya. Supaya kamu bisa tetap melanglang buana membawa nama ini keluar. Iya. Thank you so much Bu Ina, thank you so much Berta dan Terima teman-teman kasih teman-teman Popeye. Saya Nanti doakan datang ya ke kampung batiknya Akela. kami semua mendoakan Popeye bisa lebih besar lagi, Amin, bisa menjangkau amin, banyak amin. anak-anak datang untuk belajar di sini dan bersekolah di sini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Popeye